Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Pada hari ini kita sebagai orang percaya bersama dengan semua umat Kristiani yang ada di dunia merayakan Hari Paskah. Hari Paskah kita yakini sebagai hari di mana Yesus Tuhan kita bangkit dari antara orang mati. Peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini dicatat di dalam Alkitab sebagai sebuah mujizat yang terbesar. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya melihat kebangkitan Yesus ini sebagai salah satu bagian yang penting bagi kehidupan iman kita. Ada beberapa hal yang mungkin pada saat ini saya ingin sharingkan terkait dengan Hari Paskah. Yang pertama, kita sebagai orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sangat percaya Dia adalah Tuhan. Nah, dengan adanya kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini, maka pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan semakin diteguhkan. Ada beberapa orang yang sangat mudah menjadi percaya kalau Yesus itu mati di kayu salib dan dikuburkan. Tetapi ada juga orang yang tidak mudah menjadi percaya, bahkan menjadi menolak, keberatan kalau Yesus yang sudah mati di kayu salib itu kemudian dikubur bisa bangkit dari antara orang mati. Apapun pandangan mereka yang mendukung bahwa Yesus tidak mungkin bangkit dari antara orang mati, yang jelas Alkitab kita sudah mencatat bahwa fakta adanya kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu sungguh-sungguh terjadi. Seperti kita bisa melihat dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6, Markus pasal 16 ayat 1 sampai 6, Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 7 dan Yohanes pasal 20. Kebangkitan Yesus inilah yang bagi kita melihat bahwa Yesus itu tidak sama dengan semua orang. Semua orang yang pernah hidup di dunia ini ketika mati atau meninggal tidak pernah bisa hidup lagi sampai saat ini atau sampai selama-lamanya. Semua tokoh-tokoh besar di dunia ini yang pernah hidup kemudian meninggal, dikuburkan, selesai sudah. Tidak pernah ada cerita di mana mereka bisa hidup lagi. Semua orang yang pernah hidup kemudian tidak ada lagi memiliki hari kelahiran, memiliki hari kematian, tetapi tidak ada di antara mereka yang memiliki hari kebangkitan. Berbeda dengan Yesus. Yesus punya hari kelahiran, Yesus punya hari kematian, dan Yesus juga punya hari kebangkitan. Hal inilah yang membuat kita sebagai orang Kristen, orang percaya, semakin diteguhkan bahwa Dia adalah Tuhan. Karena kalau tidak ada catatan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan hidup lagi, atau kalau tidak ada sebuah peristiwa yang menjelaskan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, maka tentunya kita sebagai orang percaya atau orang Kristen tidak akan mau mengakui Dia sebagai Tuhan. Artinya, sebagai orang Kristen kita tidak perlu lagi repot-repot mendeklarasikan diri sebagai pengikutnya Yesus. Kita tidak perlu datang ke gereja, ya gedung gereja mungkin tidak perlu menjadi tempat ibadahnya kita lagi. Mau dijadikan pub, mau dijadikan kafe, mau dijadikan fitness center, tidak ada masalah. Karena Yesus bukan Tuhan. Tapi yang jelas Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada faedahnya sama sekali bagi kita untuk menggantungkan kekekalan kita kepada orang yang sudah mati, apalagi tinggal dalam kubur. Yang jelas, sekali lagi Alkitab sudah mencatat bahwa Yesus bangkit dari antara
orang mati. Karena kalau dia bukan Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati, sekali lagi saya ingin mengatakan sia-sia kepercayaan kita. Nah, hal ini juga pernah diungkapkan oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan seperti ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Kemudian di dalam pasal yang sama, yaitu 1 Korintus 15 di ayat 17, dia juga mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya apa? Untuk kita juga, kalau Yesus tidak pernah bangkit, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kita menjadi orang Kristen. Kita masih hidup dalam dosa. Buat apa kita buang-buang waktu ke gereja dan melakukan hal-hal yang terkait dengan aktivitas kekristenan kita? Sia-sia. Tetapi yang jelas, puji Tuhan, Alkitab sudah memberikan catatan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa fakta kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu terjadi. Sehingga Paulus dengan begitu yakin mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20, dia bicara, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan yang lebih hebat lagi, Yesus sendiri juga mengatakan bahwa dia hidup. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18, dia mengatakan, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sebagai berikut, akulah dia yang hidup, aku sudah mati, tetapi lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Aku berkuasa atas kematian dan atas dunia orang mati. Sejak peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu, maka dari mulut ke mulut berita bahwa Yesus bangkit, berita bahwa Yesus hidup, berita bahwa Yesus bangkit dan hidup lagi, itu terus disuarakan oleh semua orang percaya sampai pada saat ini. Dengan demikian, kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuat kita bisa berkata bahwa Yesus bukan sekedar seorang tokoh besar yang pernah ada di dunia ini yang harus dihormati, harus dikagumi karena kehidupan yang sangat baik atau karena ajaran-ajarannya yang memiliki nilai etika yang luhur dan memiliki nilai filsafat hidup yang dalam. Bukan sekedar itu kita menghormati Yesus, tetapi kita sebagai orang percaya semakin diteguhkan dengan kebangkitannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia Tuhan yang sudah ada, dia Tuhan yang tetap ada, dan dia adalah Tuhan yang selalu ada. Di dalam Roma pasal 1 ayat 4 dikatakan secara jelas, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, yang berikutnya yang perlu kita renungkan pada hari Paskah ini terkait tentunya dengan kebangkitan Yesus yang menjadi bagian yang penting dari iman Kristen kita. Nah, dengan adanya kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini, maka kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, semakin diyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih. Beberapa hari sebelum terjadi peristiwa
kebangkitan Yesus, Alkitab memberikan informasi bahwa Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus disiksa, dan kemudian disalibkan. Penyiksaan dan penyaliban yang dialami oleh Yesus akhirnya membuat dia harus mengalami penderitaan yang secara luar biasa dan membuat dia menjadi mati di kayu salib dan akhirnya dikuburkan. Secara akal manusia, kalau kita memperhatikan bagaimana brutalnya penyiksaan yang dilakukan terhadap Yesus, betapa brutalnya cara-cara yang dilakukan kepada Yesus pada waktu ia disalib, secara akal manusia memang itu luar biasa menderitanya, dan akhirnya kalau dikatakan Yesus mati, maka artinya betul-betul secara total Yesus mati dan kemudian dikuburkan. Secara logika tidak mungkin orang yang seperti Yesus kalau disiksanya itu bisa hidup. Dan betul Yesus mati pada waktu itu dan dikuburkan. Jadi secara manusia tidak mungkin Yesus bisa hidup lagi, bisa bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Tetapi dengan adanya peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini, maka sekali lagi kita diteguhkan keyakinan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pada zaman ini mungkin bisa dikatakan sebagai zaman keemasan dari penemuan-penemuan manusia. Apakah itu di bidang teknologi militer, teknologi media sosial, teknologi juga yang terkait dengan medis, atau apapun, banyak penemuan-penemuan yang hebat yang ditemukan oleh manusia. Tetapi perlu kita ingat, tidak ada satupun penemuan-penemuan yang dilakukan oleh manusia itu yang bisa menghindarkan seorang dari kematian. Tidak ada ceritanya kalau orang sudah meninggal, kemudian dikuburkan, kemudian beberapa hari kemudian dengan bantuan teknologi medis yang canggih, orang itu bisa bangkit dari kubur dan hidup lagi. Tidak ada cerita seperti itu. Nah, hal ini disebabkan karena memang manusia sampai saat ini tidak bisa mengatasi masalah yang terkait dengan kematian. Sementara bagi Yesus tidak ada masalah apapun dengan kematian. Kita ingat pada waktu Yesus masih dalam pelayanannya sebelum ia disalibkan dan dikuburkan. Pada waktu Yesus masih melayani di dunia ini, ada beberapa kali dia membangkitkan orang dari kematian, yaitu Yesus membangkitkan seorang anak laki-laki yang adalah anak tunggal dari seorang janda yang ada di Nain. Ceritanya kita bisa lihat dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus membangkitkan anak perempuannya Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Ceritanya kita bisa lihat di dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26, Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43, dan Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Dan Yesus membangkitkan Lazarus yang dikatakan sudah mati selama 4 hari dan dikuburkan. Kita bisa melihat ceritanya di dalam Yohanes pasal 11. Dan akhirnya dari Alkitab juga, wow, luar biasa, Yesus sendiri mengalami kebangkitan dari kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi hal inilah yang menyebabkan kita semua sebagai orang percaya semakin diteguhkan bahwa pengakuan kita Yesus itu adalah Tuhan itu benar-benar bisa kita terima.
Apa yang mustahil bagi manusia? Apa yang mustahil bagi manusia untuk dikerjakan? Ternyata bagi Yesus tidak ada yang mustahil, karena Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Wah, saya jadi ingat ayat Alkitab yang mengatakan di dalam Yeremia pasal 32 ayat 27 mengatakan begini: sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kebangkitan Yesus dari antara orang mati meneguhkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Nah, di samping kita diteguhkan dengan kebangkitan Yesus ini bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa, Dia juga adalah Tuhan yang penuh kasih. Kita percaya bahwa penderitaan Yesus dan kematiannya di kayu salib adalah sebagai pengorbanannya untuk manusia, untuk kepentingan manusia dan untuk kebaikan manusia. Tujuan dari pengorbanan Yesus di kayu salib adalah untuk menyelesaikan masalah dosanya manusia, untuk memberi pengampunan kepada manusia atas dosa-dosanya, untuk menebus manusia, dan untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Artinya manusia dengan cara-caranya sendiri, apakah dengan hidup beragama yang sangat saleh ataupun mau melakukan derma, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang banyak, tidak akan bisa menyelesaikan masalah dosanya dengan tuntas. Tidak akan bisa dengan usaha-usaha sendiri. Siapapun manusia tidak akan bisa secara tuntas menyelesaikan masalah-masalah dosanya sendiri. Allah punya caranya tersendiri untuk memberikan pengampunan kepada manusia supaya masalah-masalah dosa yang dimiliki oleh manusia itu bisa tuntas. Bagi Allah tidak mungkin Dia memberikan pengampunannya hanya ketika orang mengakui dosa-dosanya, hanya ketika orang memohon dengan pertobatan. Tidak mungkin. Bagi Allah dosa adalah sesuatu yang Allah tidak sukai. Jadi artinya ketika manusia berdosa, maka manusia selalu berdosa. Dan bagi Allah dosa adalah dosa, sehingga manusia yang berdosa itu harus dihukum. Hanya masalahnya, siapa yang bisa menjalani hukuman Allah? Tidak ada yang bisa menjalani hukuman Allah. Nah, disinilah akhirnya kita bisa melihat Yesus rela menjadi pengganti manusia di dalam menjalani hukuman Allah. Dan artinya Yesus rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib demi kebaikan dari manusia. Apa yang Yesus lakukan di salib bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kebaikannya diri sendiri. Di salib kita tahu kisahnya dari Alkitab. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Ada banyak luka yang dia alami, dan dari luka-lukanya keluar darah yang banyak, dan akhirnya membuat dia mati. Dan hal itu dilakukan sekali lagi untuk kebaikan manusia. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bagi kita, tindakan Yesus di kayu salib merupakan bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Memang ada beberapa orang yang menjadi heran
dengan peristiwa penyaliban Yesus ini. Mereka bertanya, di mana kuasa Yesus selama ini? Sebelum Yesus disalib, tadi kita sama-sama diingatkan dari Alkitab, Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Anak laki-laki dari janda yang dinaik, anaknya Yairus, Lazarus. Yesus juga punya kuasa untuk menyembuhkan. Yesus punya kuasa juga terhadap alam. Ketika ada angin, ada badai, Yesus punya kuasa untuk menghentikannya. Dan lain sebagainya. Sehingga itu yang membuat banyak orang heran, di mana kuasa Yesus? Sepertinya Yesus menjadi tidak berkuasa sama sekali, tidak terlihat lagi kuasanya ketika disalib. Pertanyaan itu memang bisa diterima. Dan memang salib kadang-kadang memberikan kebingungan bagi kita. Tetapi izinkan saya memberikan pandangan seperti ini. Yesus memiliki kuasa, tetapi kuasa Yesus juga beriringan bersamaan dengan kasih-Nya yang sangat besar kepada umat manusia. Dia begitu mengasihi umat manusia yang berdosa, dia tidak rela kalau ada orang karena dosanya harus dihukum oleh Allah dan akhirnya mengalami kematian kekal. Kuasa yang berjalan bersamaan dengan kasih-Nya yang dalam kepada manusia inilah yang membuat Yesus sampai ke salib. Izinkan saya mengatakan hal ini. Kuasa Yesus pada waktu itu yang terlihat ketika ia disalib adalah kuasa untuk mengampuni dosa. Di dalam Matius pasal 9 ayat 6, di dalam Markus pasal 2 ayat 10, dalam Lukas pasal 5 ayat 24 dikatakan anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka karya penebusannya di kayu salib itu diteguhkan dan dampaknya hal itu membawa pembebasan dari kuasa dosa, dari kuasa kematian bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Artinya, hidup kekal yang pernah dijanjikan oleh Yesus seperti yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Yesus untuk memberikan hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya dengan peristiwa kebangkitan Yesus ini terlaksanakan. Puji Tuhan, Yesus bangkit sehingga hidup kekal itu bisa dimiliki oleh setiap orang yang percaya, termasuk saya dan Anda semua. Jadi Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa dan kematian sehingga hidup kekal bisa diterima oleh setiap orang yang mau mengakui Dia dan mau percaya kepadanya. Karena ada sukacita hidup kekal itu bisa diberikan, bisa dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Maka tidak heran kalau di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 55 Paulus mengutip ayat-ayat dan disebutkan di dalam suratnya. Dia mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Puji Tuhan, haleluya, untuk kebangkitan Yesus ini. Amin. Nah, yang berikutnya, yang terakhir yang ingin saya sharingkan, saya bagikan untuk kita renungkan dengan terjadinya peristiwa kebangkitan Yesus ini. Maka kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, semakin diteguhkan
untuk tetap menaruh pengharapan kita di dalam Yesus sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, dan Tuhan yang penuh kasih. Saya dan Anda sekalian, kita mempunyai pengharapan akan mengalami kebaikan hidup bersama dengan Yesus di kehidupan yang akan datang. Ketika peristiwa kebangkitan Yesus itu terjadi, dikatakan dalam Alkitab bahwa perempuan-perempuan datang ke kuburan untuk melihat jenazah Yesus. Tetapi faktanya mereka tidak melihat adanya jenazah Yesus. Mereka malah ketemu malaikat. Nah, malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tetapi dia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Malaikat-malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak di sini, dia telah bangkit." Nah, akhirnya perempuan-perempuan itu yang mendapati bahwa kubur itu kosong. Tidak ada jenazah Yesus di sana. Dan akhirnya perempuan-perempuan itu memberikan informasi kepada murid-murid Yesus, sehingga murid-murid Yesus pun datang ke kubur itu dan mereka melihat tidak ada jenazah Yesus. Kubur Yesus kosong. Bagi kita, kubur Yesus kosong membuktikan dia bangkit. Bagi kita yang percaya, kubur Yesus yang kosong itu membuktikan dia hidup. Nah, untuk kita sebagai orang percaya, ketika kita meyakini dia hidup, maka pengharapan kita sebagai orang percaya akan hari esok akan sungguh-sungguh terjadi, di mana kita bisa menikmati kebersamaan dengan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Saya jadi teringat dengan apa yang pernah Yesus katakan kepada Marta dalam peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, atau membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Nah, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Ini adalah klaim dan janji Tuhan, dan pertanyaan yang diberikan kepada Marta. Saya ingin mengatakan begini, klaim Yesus bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Janji Yesus bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan hidup meskipun ia sudah mati. Janji Yesus yang mengatakan bahwa setiap orang yang hidup dan percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Klaim dan janji Yesus ini sudah diucapkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan selama 2000 tahun ini terus menggema di telinga orang-orang percaya. Seandainya pertanyaan yang Yesus pernah berikan kepada Marta, yaitu, "Percayakah engkau akan hal ini?" Seandainya pertanyaan tersebut juga ditujukan kepada kita yang hidup pada saat ini, kira-kira bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen akan menjawabnya? Seandainya kita akan menjawab dengan jawaban yang serupa dengan Marta pada waktu itu, di mana Marta mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang." Wow, seandainya kita juga memiliki keyakinan untuk menjawab pertanyaan Yesus dengan apa yang Marta sampaikan, maka saya yakin kita akan menikmati kehidupan yang penuh pengharapan bersama-sama dengan Yesus di masa
kekekalan yang akan datang. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tidak pernah akan takut dengan kematian. Apalagi dunia pada saat ini sedang diteror dengan kematian yang diakibatkan dari virus corona yang sudah menyebar di mana-mana. Banyak negara yang menjadi korban dari corona, banyak orang yang sudah meninggal karena virus ini. Sebenarnya bicara tentang kematian bukan dari virus corona saja. Kematian bisa datang dari apapun, dari manapun, dari siapapun. Selain virus corona, kematian bisa datang dari mana saja, dari apa saja, dan kapan saja. Yang ingin saya seberangkan adalah sebagai orang yang beragama, saya ingin mengatakan agama itu tidak menjadi benteng yang mencegah kematian. Menjadi orang yang beragama Kristen tidak mencegah kematian. Tetapi bagi kita tidak akan takut terhadap kematian. Karena orang percaya akan melihat kematian itu sebagai pintu yang terbuka untuk membawa orang percaya masuk di dalam kehidupan yang kekal. Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia pernah berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita sebagai orang Kristen dengan kebangkitan Yesus ini, maka kita semakin diteguhkan untuk menaruh pengharapan kita untuk kehidupan di masa yang akan datang bersama dengan Dia. Tetapi bukan untuk yang akan datang saja, untuk kehidupan masa yang sedang kita jalani di dunia ini, kita juga diberanikan untuk menaruh pengharapan kita untuk bisa berjalan bersama-sama dengan Dia yang hidup, Dia yang penuh kuasa, Dia yang penuh kasih. Karena kita sebagai orang percaya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, dan itu dibuktikan dari pengorbanannya di kayu salib. Dan kita juga meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa, dan itu dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Maka ketika kita sedang berhadapan dengan apapun dalam kehidupan ini, berurusan dengan apapun dalam kehidupan yang sedang kita jalan ini, maka kita bisa memiliki keberanian untuk menaruh segala pengharapan kita kepada Yesus yang adalah Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih. Saya percaya kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami kasih Yesus pasti juga ingin membagikan kasihnya kepada orang lain. Kadang-kadang di dalam menjalankan sebuah kehidupan untuk membagikan kasih, membagikan kebaikan yang bernilai luhur, seringkali orang percaya juga mengalami penderitaan. Meskipun demikian, dalam keadaan sangat sulit, orang percaya akan tetap bisa menaruh pengharapan kepada Yesus untuk bisa melaluinya dengan baik. Kadang-kadang tidak jarang orang percaya akan mengalami badai dan topan dalam kehidupan, akan mengalami adanya gunung persoalan yang merintangi jalan kehidupannya. Tetapi meskipun demikian, sebagai orang percaya, dalam keadaan-keadaan seperti apapun, kita akan tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Yesus yang telah tersalib, Yesus yang telah bangkit. Dan itulah yang akan membuat kita kuat ketika kita harus mengalami badai dan topan dalam kehidupan. Ketika kita harus mengalami suatu fakta, ada gunung persoalan yang untuk sementara menghalangi jalan kita. Paulus
pernah berkata ketika dia di dalam penjara, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Paulus meskipun di dalam penjara, bukan karena kejahatan, tetapi karena sebagai orang yang menjalankan amanat yang telah Tuhan sampaikan kepada dia. Dia terpenjara karena Kristus. Dalam kondisi yang dipenjara, dia berusaha untuk mengenal Yesus. Dalam kondisi yang terpenjara, dia berusaha untuk mengalami kuasa kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bisa jadi kalau pada saat ini kita sedang mengalami situasi-situasi yang berat, seolah-olah belum ada tanda-tanda badai dan topan kehidupan itu meredah. Belum ada tanda-tanda gunung percobaan itu atau gunung masalah itu akan tersingkirkan. Tetapi kalau kita mau terus memandang kepada Yesus, yang adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kasih, maka kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan damai sejahtera, kita akan mendapatkan ketenangan. Dalam situasi yang mungkin membuat kita takut, kita akan berusaha untuk mengalami kuasa kebangkitannya, sehingga kita tidak takut lagi. Dalam situasi yang mungkin kadang-kadang membuat kita cemas, kita akan berusaha untuk mengalami kuasa kebangkitannya lagi, supaya kita bangkit dari rasa cemas, kita bangkit dari rasa takut, rasa khawatir. Dan saya percaya adalah bukan sesuatu yang mustahil untuk Tuhan lakukan dalam memberikan kebaikannya bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Bukan sesuatu yang mustahil. Ada berbagai macam kebaikan yang Tuhan akan nyatakan dan Tuhan sediakan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Akhirnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tetap ingatlah pesan Paskah ini. Yang pertama, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, melihat bahwa kebangkitan Yesus ini meneguhkan keyakinan kita bahwa Dia adalah Tuhan. Dengan kebangkitan Yesus ini juga meneguhkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih. Oleh karenanya, dengan kebangkitan Yesus ini, kita semua semakin diberi kekuatan untuk menaruh pengharapan kita kepada Yesus yang adalah Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa dan penuh kasih untuk kehidupan kita di masa yang akan datang dan untuk kehidupan kita di dunia ini pada saat ini juga. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku takkan takut, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
Shalom, puji Tuhan. Pada hari yang berbahagia ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang menyertai kita. Kiranya kuasanya terus menyertai kehidupan kita masing-masing. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.